Timotius ingin kami memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, biarlah dalam persekutuan ini kami dapat menjalin relasi dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Yang puji nama Tuhan, saya boleh diberi kesempatan untuk memberikan renungan sedikit pada hari ini. Penderitaan memang tidak mengenakan dan menjadi bagian yang hampir sering kita singkirkan dalam kehidupan kita. Namun dalam konteks hidup benar di dalam Kristus Yesus, penderitaan haruslah dimaknai oleh karena itu adalah sebagian anugerah yang diberikan kepada Allah dan haruslah kita syukuri. Surat Paulus kepada Timotius sering disebut sebagai surat yang penuh dengan derai air mata dari sang guru yakni Paulus kepada Timotius. Jadi pada renungan kali ini mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya meminta untuk salah seorang untuk membacakannya untuk kita semua. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat ke-7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Terima kasih. Kita tahu bahwa penulis dari 2 Timotius ini adalah Paulus. Paulus di sini ingin memberitahukan, ingin menasihatkan Timotius dan juga kepada kita semua, saya dan saudara, untuk tetap teguh di dalam penderitaan. Jadi tema kita pada renungan kali ini adalah sikap hidup seorang hamba Tuhan. Bagaimanakah sikap hidup yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan? Saudara dan saya dapat memiliki sikap hidup yang benar sebagai seorang hamba Tuhan dengan memahami firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 ini. Jadi ada 3 poin di sini. Poin yang pertama itu adalah hidup taat. Hidup taat di sini digambarkan oleh Paulus, kita bisa lihat dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan kembali. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hidup taat di sini adalah, kata taat itu tunduk sepenuhnya. Paulus mengibaratkan taat itu sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit adalah orang yang taat total kepada perintah komandannya. Meskipun kadang perintah atau tugas yang diberikan oleh komandannya itu membahayakan atau kadang harus mengorbankan nyawa daripada seorang prajurit ini. Karena bagi seorang prajurit, hal yang paling membanggakan dalam hidupnya adalah ketika seorang prajurit ini berhasil melakukan tugas atau perintah yang diberikan oleh komandannya.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karakter yang seperti inilah yang menjadi ciri dasar relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya di sini bahwa kita orang percaya dan kita sebagai prajurit, ketika kita mendapat perintah dari komandan kita yaitu Yesus Kristus, baiklah kita melaksanakan tugas itu oleh karena kita tahu Allah yang telah memerintahkannya ke dalam kehidupan kita dan kita mengerjakannya secara taat, secara tunduk sepenuhnya, secara total. Harusnya juga kita tahu di dalam setiap tugas dan perintah yang diberikan oleh komandan, tidaklah itu terlepas dari sebuah penderitaan. Begitu juga dengan kita, ketika kita mendapatkan perintah, ketika kita mendapatkan tugas, itu tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Tidak pernah lepas dari kesukaran, kesulitan, hambatan. Kadang ada tangisan, derai air mata seperti yang Paulus katakan. Bahwa Paulus saat menjalani kehidupannya, ketika ia mendapat tugas daripada Allah, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya. Bahkan Paulus sendiri pernah dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ada sebuah cerita. Di sini ada sebuah kerajaan, terdapat seorang raja dan pengawal beserta pengawal-pengawalnya dan perdana menteri. Singkat cerita, raja ini beserta perdana menterinya pergi ke sebuah hutan untuk memburu. Ketika perdana menteri ini ingin menembak hewan buruan, ternyata salah sasaran. Ternyata yang ditembak itu adalah kaki daripada sang raja. Sang raja kesakitan, teriak-teriak, akhirnya dibawalah oleh pengawal, oleh perdana menteri masuk ke kerajaan, dipanggillah tabib, dipanggillah dokter, semua untuk mengobati luka daripada sang raja. Akhirnya sang raja bicara, perdana menteri katakan bahwa dia meminta maaf oleh karena telah menembak kaki daripada sang raja. Akhirnya sang perdana menteri mengatakan kepada raja bahwa raja walaupun kakinya tertembak, tetapi tetap katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Akhirnya karena raja begitu marah, sudah kakinya terluka, dan karena lukanya begitu parah, sehingga jempolnya harus diamputasi, jarinya harus diamputasi. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara seorang perdana menteri ini. Dan singkat cerita, raja mengunjungi perdana menteri dan mengatakan, perdana menteri, ini semua tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Akhirnya dengan nada meledek sang perdana menteri. Akhirnya untuk kedua kali raja pergi ke sebuah hutan untuk memburu lagi bersama pengawal-pengawalnya. Ketika itu akhirnya sang raja ini dikepung oleh penghuni-penghuni di hutan dan ingin dijadikan sebuah korban persembahan. Akhirnya setelah itu dimandikan, dibersihkan seorang raja, ternyata mereka melihat bahwa sang raja ini tidak sempurna karena jarinya sudah diamputasi. Ketika itu akhirnya karena tidak pantas dijadikan korban persembahan, dilepaskannya. Akhirnya dengan hati sukacita raja itu teringat kata-kata dari perdana menteri bahwa apapun penderitaan yang ia rasakan, Tuhan Yesus tetap baik. Akhirnya dia berniat untuk melepaskan perdana menteri. Dia katakan di penjara, perdana menteri saya minta maaf. Lalu dia menceritakan bahwa ia akan dijadikan korban persembahan oleh orang-orang penghuni hutan. Akhirnya perdana menteri bilang, tidak apa-apa raja, karena jika aku tidak di penjara, aku akan ikut bersama raja untuk kedua kalinya kita memburu, dan bukan raja, tetapi aku yang dijadikan korban persembahan. Jadi dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, ternyata Allah mempunyai rencana yang baik bagi kita semua di dalam penderitaan itu.
Penderitaan tidak mungkin akan terelakkan dalam kehidupan setiap kita, tetapi ternyata Allah dengan kedaulatannya merencanakan yang terbaik. Tetapi kita sebagai manusia melihat dengan mata manusia bahwa itu adalah pasti kesulitan, pasti penderitaan, pasti itu hambatan dalam kehidupan kita. Jadi apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih masih berpikir bahwa penderitaan itu adalah suatu hambatan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi prajurit-prajurit yang benar di hadapan Tuhan? Lalu yang kedua adalah hidup disiplin. Bisa kita lihat dari ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Paulus di sini mengibaratkan bahwa hidup disiplin adalah hidup seperti olahragawan, seorang atlet. Paulus ingin mengajarkan bahwa di dalam kehidupan rohani dan pelayanan kita dapat diibaratkan sebagai seorang atlet. Kehidupan rohani tidak bisa dijalani dengan santai dan tanpa tujuan. Kita juga perlu tahu bahwa seorang atlet bukan hanya dituntut untuk menjalani program latihan ketat, tetapi juga ia harus menjaga pola makan. Jadi ada seorang penulis kuno yang bernama Epictetus pernah menggambarkan latihan seorang atlet yang dijalani dengan kalimat, kalian harus disiplin, mengikuti diet yang ketat, mengabaikan kue yang manis, latihan di bawah tekanan pada jam tertentu, baik di cuaca panas atau dingin. Jadi tidaklah salah jika kita sering merangkum semua ini dalam kalimat kemenangan dalam pertandingan tidak mungkin diperoleh tanpa keringat. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari, sama dalam kehidupan kita. Marilah dalam kehidupan kita tidak santai dalam menjalaninya. Jangan sampai kita tidak punya tujuan. Tapi saya tahu bahwa saya dan saudara kita semua di sini mempunyai tujuan yang sama dalam kehidupan ini. Dan juga Paulus menulis ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan ternyata kita harus menguasai diri seperti halnya seorang atlet. Ketika dia harus melatih dirinya, ketika ia harus menahan rasa ingin makan makanan yang tidak bagus, yang tidak sehat untuk dirinya, untuk melakukan pertandingan. Kita juga harus menahan diri kita, menguasai diri kita dari hal-hal yang duniawi, dari kedagingan kita. Lalu hidup disiplin di sini juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita seperti disiplin waktu, disiplin oleh lalu lintas, disiplin oleh peraturan-peraturan yang ada, seperti peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan yang ada di lembaga ini. Marilah kita menjadi seorang hamba Tuhan yang disiplin. Karena ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan yang disiplin, maka orang yang melihat bahwa ini adalah cerminan daripada karakter Kristus. Jangan sampai kita berkata bahwa udahlah nggak apa-apa, kita kan hamba Tuhan, pasti kalau kita telat-telat sedikit nggak apa-apa lah, orang pasti memahami bahwa kita kan hamba Tuhan, pelayanannya banyak, telat-telat dikit nggak apa-apa lah. Namun dalam hal seperti itulah kita bisa menjadi seorang yang menjadi teladan ketika kita melakukan hal-hal yang disiplin. Kadang ada banyak juga cerita-cerita dari hamba Tuhan ketika ia ingin pelayanan, akhirnya dia tidak menaati lalu lintas. Dia langsung menerobos lampu merah oleh karena, waduh jamnya udah buru-buru nih, nggak apa-apa lah, polisi ngerti saya kan hamba Tuhan. Banyak orang yang kesaksian seperti itu. Jadi baiklah Bapak, Ibu, dan kita dan saya juga sama-sama belajar
untuk kita mendisiplinkan diri kita di dalam suatu gereja, lembaga, di kampus ini, dimanapun, di dalam keluarga, pasti semua organisasi memiliki peraturan-peraturan. Karena haruslah kita memberikan teladan kepada orang banyak. Lalu, atlet yang ikut bertanding juga disebut dengan ho agonizemos, dari kata dasar agonizomai, yang memiliki arti berjuang, melawan, bergumul, bertanding, dan semua arti ini menyiratkan usaha yang penuh kesungguhan dan kerja keras. Tidak heran di perkembangan selanjutnya kata agonizomai ini memiliki makna yang berkaitan dengan menderita. Jadi bisa dikatakan bahwa Paulus ingin mengatakan seorang atlet ini ketika ia menjalani latihan pasti dia menderita. Sama begitu halnya dengan kita. Ketika kita mendisiplinkan diri, pastilah kedagingan kita menderita. Oleh karena bertolak belakang. Tetapi dari situlah kita mulai pelan-pelan, saya dan saudara sama-sama kita belajar. Lalu di ayat yang kelima juga ini ada terdapat kata mahkota. Jadi seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Mahkota di sini adalah mungkin pada waktu pertandingan kuno waktu itu, mahkota untuk para juara yang biasanya terbuat dari daun dan tumbuh-tumbuhan tertentu dalam beberapa minggu itu pasti layu. Itu pada zaman kuno dulu. Akan tetapi para filsuf Stoa memiliki konsep yang sedikit mendalam. Bagi mereka, mahkota atau yang biasa kita kenal sebagai hadiah dari sebuah pertandingan yang sesungguhnya adalah kepribadian positif yang terbentuk dan ketahanan diri menghadapi penderitaan dan kedamaian hati karena berhasil menguasai diri. Semua ini dianggap memiliki arti yang lebih permanen dibanding sekedar mahkota atau hadiah. Tetapi bagaimanapun konsep ini tidak bisa menandingi konsep daripada Paulus mengajarkan tentang mahkota. Karena mahkota yang menanti orang percaya adalah mahkota yang tidak dapat layu, yang tidak dapat tercemar. Mahkota ini bukanlah mahkota yang dinamakan keselamatan, bukan. Oleh karena keselamatan itu anugerah dari Allah. Jadi yang dimaksudkan Paulus di sini adalah mahkota yang berbicara tentang kualitas hidup kekal atau upah yang menyertai keselamatan kita. Jadi kalau atlet duniawi saja mau berkorban begitu rupa untuk mahkota yang fana, bukankah kita seharusnya lebih mau lagi berkorban demi mendapatkan sesuatu yang lebih mulia? Mengapa justru kita tampaknya tidak bergairah menjalani pertandingan rohani ini? Lalu yang ketiga, sikap hidup seorang hamba Tuhan dari ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi yang ketiga ini adalah hidup tekun. Digambarkan sebagai seorang petani. Paulus mengibaratkan tekun itu sebagai seorang petani, karena tekun di sini adalah melakukan segala sesuatu dengan terus-menerus, dengan berulang-ulang, tanpa bosan, tanpa menyerah, tanpa putus asa. Sama dengan halnya seorang petani, ia adalah orang yang tekun, ia mencangkul di tengah terik matahari dan terus bekerja dalam dingin air hujan. Dan ia tekun menaburkan benih, merawat, mengairi sawahnya tanpa putus asa. Setiap hari ia lakukan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hendaknya kita melakukan segala sesuatu dengan terus-menerus.
Walaupun kita tahu ada hambatan di depannya, ada penderitaan di depannya, tapi janganlah kita menjadi orang yang putus asa. Janganlah kita menjadi orang yang cepat menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyertai kita. Tetapi di sini juga petani ketika dia merawat, mengairi, memberi pupuk pada sawahnya, pada tanamannya, dikatakan di sini ia menunggu Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Jadi petani ini mengharapkan bahwa ada waktunya nanti akan membawa pulang hasilnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, walaupun sebagai ibu rumah tangga, yang pasti sebagai mahasiswa-mahasiswi di STT Skriptura, kita sebagai orang yang bekerja di kantoran, atau banyak sekali pekerjaan mungkin. Tapi lakukanlah itu oleh karena kita ingin membawa hasil kita kepada Kristus. Sama seperti yang petani lakukan. Ia menunggu, ia berharap bahwa ia akan membawa hasil panennya. Kita juga harus terus melakukan segala sesuatunya tanpa putus asa. Tetapi melakukan segala sesuatunya di sini bukanlah suatu rutinitas. Sama seperti kita menjadi mahasiswa-mahasiswi, bukanlah suatu rutinitas yang setiap hari harus dilakukan tanpa kita membawa hasil, tanpa ada tujuan. Bukan maksud Paulus di sini, karena petani di sini ketika dia merawat pasti ada keinginan di hatinya bahwa tanaman ini harus berbuah, harus berhasil, dan ketika berbuah dia akan membawanya untuk dijualnya atau untuk keluarganya. Begitu juga dengan kita. Jadi, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sudah melakukan ketiga poin tersebut, taat, disiplin, dan tekun? Mari kita sama-sama belajar dan meminta pertolongan Tuhan untuk dapat hidup menjadi seorang hamba Tuhan yang benar di mata Tuhan dengan pembacaan kita 2 Timotius 2 ayat 1-7. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus berbicara dalam setiap kami, memberikan pemahaman yang baru tentang firman-Mu, dan terus kami ingin menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang taat, yang disiplin, yang tekun, oleh karena ingin memuliakan nama-Mu, dan Engkau terus tolong di dalam kehidupan kami. Kami akan lanjutkan aktivitas kami kembali, dan kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.